Panggung politik jelang Pilpres kian panas. Lobi-lobi antar elit kian gencar. Manuver politik jadi kewajaran. Baik dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Istana pun disebut turut andil. Bahkan ada yang sengaja tak dipanggil. Ada apa? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Secara praktis tidak ya, tapi titipan besar bahwa harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Nasdem kok nggak ada, Pak? Penjelasannya belum kita terima. Ya memang tidak diundang. Nasdem itu ya kan sudah memiliki koalisi sendiri. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Tanggal 2 kemarin ada pertemuan parpol pendukung pemerintahan. Nasdem tidak hadir. Pak Presiden juga menyampaikan sepertinya sudah punya rumah sendiri, begitulah. Kalau saya bahasakan ya. Anda sendiri bagaimana melihat hal itu, Pak? Saya bisa menerima pikirannya Presiden Jokowi kalau memang melihat saya sebagai pimpinan partai politik, koalisi pemerintahan yang belum exit ya, yang masih ada, belum pernah dibicarakan dan saling membicarakan untuk ada keinginan keluar dari koalisi pemerintahan itu. Keputusan Nasdem untuk membentuk koalisi sendiri, menghadirkan capresnya sendiri, itu kan dianggap sebagai langkah ingin keluar. Bagaimana Pak Surya? Nasdem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya. Apa yang salah? Ketika itu dianggap berseberangan misalnya? Di sana sudah serius apa belum? Belakangan, Demokrat gencar sekali didekati. Pertemuan politik dilakukan oleh koalisi sebelah. Nasdem meyakini koalisi ini adalah koalisi yang tidak akan mudah digoyang. Potensi menggoyang itu ada aja. Saudara, keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden membuat koalisi partai politik goyah. Perubahan peta koalisi diprediksi terjadi. Saya ajak Anda melihat kembali pembentukan koalisi partai politik. Koalisi yang pertama dibentuk adalah Koalisi Indonesia Bersatu. 3 ketua umum partai politik, yaitu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Suharto Monoarfa, menandatangani nota kesepakatan untuk membentuk KIB pada 4 Juni 2022. Meski sampai saat ini KIB belum mengusung bakal calon presiden, namun Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan siap maju dalam Pilpres 2024. Namun koalisi ini seolah layu sebelum berkembang usai P3 menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo. Malah Partai Golkar melakukan penjajakan ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. PKB sendiri, saudara, merupakan bagian dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR bersama Partai Gerindra. Koalisi ini terbentuk pada 13 Agustus 2022. Sama seperti KIB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga belum mengusung bakal calon presidennya. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyatakan bakal maju dalam Pilpres 2024. Gonjang-ganjing koalisi makin kentara pasca Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Merdeka 2 Mei lalu. Dalam pertemuan tersebut tak nampak kehadiran Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Sempat menjadi tanda tanya, kenapa Nasdem tak hadir? Presiden Jokowi menjawab. Ya memang tidak diundang. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Setelah pertemuan di Istana tanpa Nasdem, keesokan harinya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dalam pertemuan ini, Golkar dan PKB sepakat menjadi motor pembentukan koalisi besar Pilpres 2024.
Gerak cepat usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar malam harinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan dua ketua umum beda koalisi ini sempat menyinggung soal peluang pindah koalisi. Mas Tatang, kita saling menggoda tadi. Saling menggoda dalam arti yang baik. Akhirnya saya ya belum melamar lah, karena ternyata imannya masih kuat. Nanti kita tunggu saja, moga-moga sepulang saya dari sini goyah. Gerilya koalisi yang dilakukan ini bisa mengancam koalisi perubahan jika salah satu partai yang tergabung dalam koalisi ini berpindah koalisi. Koalisi Perubahan untuk Persatuan terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi ini resmi berdiri pada 24 Maret 2023 dengan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya. Mengapa koalisi menjadi penting, saudara? Berdasarkan aturan syarat ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu pasal 222, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus menguasai paling sedikit 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Jika dilihat dari kepemilikan kursi di DPR, PDIP menjadi satu-satunya partai yang dapat mengusung capres dan cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sementara parpol lain tak bisa mengusung capres dan cawapres lantaran terganjal aturan ini. 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan memperoleh lebih dari 25% suara nasional, yang artinya telah memenuhi ambang batas. Begitu pula dengan perolehan suara nasional 3 partai koalisi Indonesia Bersatu yang memperoleh suara nasional sebanyak 23,67%. Dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya memiliki persentase perolehan suara nasional sebesar 22,26%. Meski koalisi ini telah memenuhi syarat pengajuan capres dan cawapres, namun dinamika politik masih akan terus terjadi. Bagaimana bongkar pasang partai dalam koalisi akan memengaruhi kontestasi Pilpres 2024. Bagaimana pula nasib Nasdem dengan bakal calon presidennya Anies Baswedan? Akankah mulus jalannya? Saya, saudara, akan bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Ikuti saya. Saudara, Partai Nasdem jadi partai pertama yang mendeklarasikan calon presidennya, bakal calon presidennya. Dan ini menuai beragam reaksi karena keputusan ini diambil saat Nasdem masih duduk sebagai koalisi pemerintahan atau pendukung pemerintahan. Dan belakangan politik semakin berdinamika ketika ada kabar, ada yang berupaya untuk menggoyang koalisi perubahan. Benarkah demikian? Bagaimana juga Partai Nasdem menanggapi dinamika politik yang terjadi jelang Pilpres 2024? Saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pak Surya, terima kasih sudah bersama Niluh, Pak Surya. Terima kasih. Pak Surya, kabarnya barusan habis bertemu dengan Pak Luhut. Berkaitan dengan politik yang dibahas? Ya, pasti ada kaitannya. Kaitannya apa yang menjadi perbincangan yang boleh kita tahu? Ya, mungkin banyak hal yang kita bicarakan, tapi concernnya satu sama. Apa itu? Menjaga stabilitas. Menjaga stabilitas. Ya. Ada yang tidak stabil belakangan, Pak? Enggak, justru kita sama-sama punya concern bahwasanya ini sudah merupakan satu anugerah yang kita miliki sebagai satu bangsa. Di bawah administratif pemerintahan yang ada ini, untuk mampu melanjutkan terus pembangunan atau roda administratif pembangunan yang dijalankan, karena sudah masih tersedianya stabilitas. Pak Surya, tanggal 2 kemarin ada pertemuan parpol pendukung pemerintahan. Nasdem tidak hadir di situ. Pak Presiden juga menyampaikan statement yang menyebut sepertinya sudah punya rumah sendiri, begitulah kalau saya bahasakan ya. Anda sendiri bagaimana melihat hal itu, Pak? Ya, saya bisa menerima pikirannya Presiden Jokowi kalau memang melihat saya dalam arti kata dalam kapasitas sebagai pimpinan partai politik koalisi pemerintahan yang belum exit ya, yang masih ada, ya kan, belum pernah dibicarakan dan saling membicarakan untuk ada keinginan
ya keluar dari koalisi pemerintahan itu. Anda masih merasa bahwa Nasdem ini belum meninggalkan Jokowi, Pak Presiden sekarang? Kalau dari subjektivitas dan objektivitas kita, ya pastilah. Kita menganggap masih sebagai koalisi pemerintahan. Ya. Tapi kalau presidennya menyatakan dia sudah punya koalisi sendiri, itu barangkali bisa dimaknai dengan maksud yang positif aja. Bagaimana kita berpikir positif dengan statement itu? Mungkin aja barangkali Presiden Jokowi tidak membicarakannya, bahwasanya dia mengharapkan kita untuk menjalankan peran ke-PR-an pemerintah yang ada di koalisi di luar pemerintahan. Itu kalau positive thinking. Kalau negative thinking, kita berpikir ya ini kenapa ya ini orang ini sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikiran yang menjaga keutuhan koalisi pemerintahan itu sendiri. Jadi tergantung kita sekarang. Mau berpikir yang positive thinking atau yang negative thinking. Kalau Pak Surya maunya melihat saya positive thinking aja. Positive thinking saja. Jadi Nasdem masih sangat loyal dengan pemerintahan. Kenapa Pak? Di tengah sekarang ini dinamika politik sudah luar biasa sekali. Semua sudah membentuk koalisi menuju Pilpres. Ya komitmen yang kita hargain dan kita mau konsisten di sana. Kenapa kita ngomong kita ingin mendukung pemerintahan Jokowi ini sampai tahun 2024? Kita sudah bicarakan itu. Itu hanya amat sangat terpaksa oleh satu situasi yang tidak mungkin dihindarin oleh Nasdem. Baru Nasdem menyatakan, ya. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi, tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Tapi ketika keputusan Nasdem untuk membentuk koalisi sendiri, menghadirkan capresnya sendiri, itu kan dianggap sebagai langkah Nasdem ingin keluar begitu. Bagaimana Pak Surya? Mungkin ini persepsi dan pandangan, pemahaman ya. Yang barangkali belum menyatu. Nasdem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah? Ketika itu dianggap berseberangan misalnya? Siapa yang bilang berseberangan? Kalau berseberangan, kenapa ada yang namanya Gerindra berada dalam posisi pemerintah? Katakanlah yang namanya Golkar ada dalam komisi pemerintahan. PAN dalam kondisi pemerintahan, kalau diambil daripada starting awal koalisi pemerintahan itu, yang ada hanya siapa di sana? PDIP, Nasdem, itu pengusung-pengusung, tambah barangkali PKB, muncul ada Hanura, misalnya. Toh bukan Gerindra. Pada pemilu yang lalu, siapa Gerindra? Dia kompetisi pemerintah. Siapa PAN? Dia di luar pemerintah. Siapa juga yang namanya katakanlah di luar pemerintah. Nah, atas keinginan Nasdem bersama dengan Presiden Jokowi, nah kawan-kawan ini kita ajak untuk bersama-sama. Nah, kita sekarang sudah bersama. Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam, perbedaan demi perbedaan. Karena goal besar kita, Indonesia maju. Itu progres cita-citanya. Pembangunan yang berjalan terus-menerus, ya kan? Dan harapan Presiden Jokowi agar proses mengimplementasikan revolusi mental yang diutarakan oleh Presiden Jokowi itu bisa kita jalankan. Apa arti revolusi mental yang dikatakan oleh Presiden Jokowi? Ya, kita membangun perubahan yang berarti dengan cara dan sistem berpikir kita. Cita-cita Nasdem menuju ke sana. Sekarang ada koalisi perubahan yang dibentuk bersama dengan 3 partai politik lain. Sangat kuatkah, solidkah koalisi perubahan ini, Pak? Tertinjau kita lihat, tergantung kita lihat dari perspektif apa, pandangan apa. Ada yang mengatakan koalisi ini relatif cukup memadai, ada yang mengatakan cukup kuat, ada yang menyatakan tidak ada arti apa-apa. Saya pikir tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya benar. Tapi Nasdem meyakini koalisi ini adalah koalisi yang tidak akan mudah digoyang. Mudah-mudahan. Ya, potensi menggoyang itu ada aja setiap saat. Saya selalu pernah menyatakan juga dengan wawancara saya dengan Kompas mungkin tahun yang lalu di tempat ini, perubahan itu sama dengan apa yang dikatakan oleh pepatah kuno dari Inggris sana, dari gelas ke bibir banyak hal yang akan terjadi. Perubahan ada keniscayaan. Setiap saat. Kenapa saya menanyakan itu? Karena belakangan
Demokrat sepertinya gencar sekali didekati. Pertemuan politik dilakukan oleh kubu sebelah, koalisi sebelah. Anda masih yakin Demokrat tidak akan goyang? Saya menaruh selalu positive thinking dan keyakinan itu. Karena cuma itu modal saya sekarang ini. Tapi Anda sempat berbicara dengan Demokrat misalnya? Saya bicara dengan bahasa batin saya. Dari pembicaraan-pembicaraan yang awal, atas dasar kesepakatan yang kita letakkan bersama. Nah, kalau memang itu tidak kita yakini, dan ada kegoncangan perasaan dan hati kita, wah, kita akan kehilangan modal besar untuk melanjutkan etape perjuangan ke depan. Ya. Karena kalau sampai Demokrat misalnya goyang, tergoda dengan di sebelah, artinya kan bisa jadi sulit, harus mencari koalisi baru gitu untuk koalisi perubahan ini. Saya selalu percaya memang tidak mudah untuk meletakkan sebuah niat baik untuk membawa suatu rencana-rencana baik. Itu tidak mudah. Nah, disitulah tantangannya. Tapi itulah sebenarnya yang harus kita pilih sebagai pilihan utama. Tapi Pak Surya, kalau Anda membaca apa yang kemudian terjadi belakangan, dinamika yang muncul, misalnya salah satu partai koalisi Anda juga terus digoda, didekati, apa sih yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Menggoyang koalisi yang sudah ada? Nah, jawaban yang paling sederhana dan common sense kita, karena dia berharga. Cuma nggak ada harga, untuk apa diganggu? Karena dikhawatirkan. Karena ada sesuatu yang diperlukan. Coba kita tidak punya values, tidak punya harga, siapa yang mau datang? Atau jangan-jangan ada yang ke Nasdem juga lagi mencoba untuk menggoyang koalisi ini lewat Nasdem? Nah, Nasdem ini memang mungkin saja kurang menarik, nggak ada yang datang untuk ganggu-ganggu. Dia kurang menarik. Masa tidak ada yang datang ke Pak Surya? Nggak ada. Nggak ada, benar-benar saya jujur pada Anda. Ini paling unik. Kenapa nggak datang ke Nasdem? Saya pikir ini daya tawarnya Nasdem rendah sekali. Daya tawar Nasdem rendah atau tidak ada yang berani menggoda Pak Surya? Nah, saya pikir mungkin daya tawar yang belum kurang menarik. Ya. Di tengah situasi seperti ini, tentu Nasdem tidak berdiam diri dong. Pasti ada manuver yang kemudian dijalankan juga untuk menguatkan koalisi ini karena sudah punya calon presidennya. Apa yang dilakukan Pak sekarang Nasdem? Segala ikhtiar apa saja sepanjang itu memang tidak merusak seluruh tatanan dan sistem yang kita katakan tadi, menjaga stabilitas nasional kita. Narasi-narasi yang hanya membenturkan kita satu sama lain. Oke. Kalau bisa dihindarkan. Oke. Itu yang terjadi sekarang menurut Anda? Ada yang coba membenturkan satu sama lain? Sejauh ini bagus. Kecuali para pengamat aja, memang hak pengamat. Ya. Mau bilang A, B, C, D, E, dan sebagainya. Dan menurut saya itulah fungsi pengamat. Pak Surya, Anda yakin bahwa koalisi perubahan ini solid, sudah pasti mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Kemudian yang menjadi tanda tanya selanjutnya adalah siapa sih calon wakil presidennya? Kemarin sudah disebutkan oleh Nasdem juga. Ada 5 nama yang sudah dikantongi begitu. Dan ada kejutan. Apa sih? Siapa Pak? Sepanjang yang saya tahu bahwasanya dari sejak awal mendeklarasikan Bung Anies Baswedan telah menyatakan hak privilege untuk memilih calon wakil presiden itu ada di tangan Bung Anies. Tapi Bapak sebagai ketua umum pasti juga tahu nama-nama itu. Sejujurnya kalau Anda mau tanya pada saya nggak tahu. Tidak tahu namanya itu siapa? Nggak ada. Ya, kita yakin calon presiden kita tentu lebih memahami itu. Tapi kalau Anda berpikir atau menginginkan begitu dari dalam koalisi yang lahir sebagai wakil presidennya atau dari luar? Uniknya pemahaman dan pemikiran Nasdem, dia tidak lagi terkotakkan, terpisahkan oleh apakah calon ini calon dari internal atau eksternal partai. Kita mau pilih putra-putri terbaik anak bangsa ini. Anda tidak punya keinginan siapa begitu, yang saya inginnya? Ya tentu kita akan mengambil berbagai referensi. Tidak terlepas daripada aspek pendekatan lembaga-lembaga survei yang ada. Ini sudah tersedia metodologi aspek pendekatan. Yang menurut saya nilai saintifiknya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bakal calon wakil presidennya ada di nama-nama yang muncul dalam survei? Saya pikir nggak terlalu jauh juga ya pikirnya. Karena disebutkan sesuatu yang wah, seseorang yang wah yang akan memberikan kejutan gitu. Ya kita anggap saja itu adalah dalam rangka untuk menambah motivasi. Ya. Apakah koalisi perubahan juga mau menambah koalisinya, mau menambah partai lain untuk masuk di koalisi perubahan? Kalau saya ditanya pendapat saya, kita tidak perlu memaksakan itu.
Kalau ada yang bertambah tentu kita syukurin. Kalau nggak ada yang kenapa rupanya? Nggak ada masalah kan? Batas parliamentary threshold, presidensial threshold telah kita cukupin. Kita jalan aja. Menambah koalisi oke saja. Bagus, baik. Berpindah koalisi tidak mungkin. Berpindah koalisi, kalau ada yang berpindah, itu memang sudah sesuatu sebagaimana yang kita harus hadapin. Tapi Nasdem tidak mungkin pindah koalisi. Rasanya bagaimana menurut Nilu? Kalau Nilu rasa barangkali Nasdem ini model-model ketua umumnya begini gampang pindah koalisi, ya barangkali saya akan katakan ya mungkin saja. Apa yang ingin Anda sampaikan ke publik? Banyak yang mengkhawatirkan jangan sampai kontestasi politik di Pilpres 2024 kembali lagi memecah belah masyarakat. Salah satu misi besar Nasdem justru menjaga itu jangan terjadi. Sia-sia apa yang dilakukan oleh Nasdem ini. Di tengah-tengah kesimpang siuran, ketidaksamaan, melihat sudut pandang yang ada terhadap pikiran-pikiran Nasdem. Tapi satu niat baik Nasdem, satu tekad Nasdem. Ini bangsa kita sendiri. Yang keutuhannya harus kita jaga bersama. Kepentingan nasional ini harus di atas kepentingan partai. Di tengah-tengah kita saling tidak mempercayai satu sama lain. Bahkan niat baik pun sudah tidak kita yakini. Saya hanya ingin mengharapkan dan mengajak kita semuanya, jangan pernah menyerah. Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu, sudah berbagi informasi juga. Sehat selalu Pak Surya. Saudara, ide merger antara Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tercetus setelah kemudian ada pertemuan 6 parpol pendukung pemerintahan dengan Presiden Joko Widodo. Dan kemudian ini gencar komunikasi-komunikasi dilakukan oleh elit partai untuk membentuk koalisi-koalisi tersebut, saudara. Kita coba perbincangkan hal ini. Apa arahnya? Apa yang ingin dicapai lewat pembentukan koalisi Indonesia Besar ini? Saya sudah bersama dengan Ketua DPP Partai Golkar, yakni Nusron Wahid, yang juga adalah ditunjuk sebagai tim percepatan pembentukan koalisi Indonesia Besar. Benar ya Pak Nusron ya? Saya kasih amanah menjadi kepala Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu Presiden di DPP Golkar. Intinya kemudian saya juga diutus menjadi tim kerja untuk menjadi jembatan integrasi koalisi ini bersama dengan PKB. Sekarang pembicaraannya sudah sampai mana, Pak? Golkar dan PKB ini sama-sama bersepakat untuk menjadi jembatan adanya integrasi koalisi besar, yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sudah ada, yaitu yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Kemudian Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan P3. Nah, apakah kemudian PDIP kita tinggal? Tidak. Kalau ternyata nanti koalisi besar ini ide dan termasuk tokohnya itu bersepakat sama dengan PDIP, maka juga bisa jadi PDIP bergabung. Tapi mungkinkah itu? Di politik tidak ada yang tidak mungkin. Kan PDIP sudah punya calon, kemudian Prabowo juga sudah memastikan, mengucapkan bahwa dirinya yang akan menjadi capres. Kalau memang ini kan masih ada waktu 5 bulan. Kami tidak ingin mendahului, tapi kalau ternyata ada sesuatu mempunyai kesamaan niat untuk menang, maka dipastikan juga akan bisa bergabung. Tapi P3 kan sudah menentukan pilihannya ada di mana gitu. Nah, bagaimana ini? P3 kita hormati pilihannya. Tapi sampai hari ini kita menganggap P3 masih terikat dengan kita karena yang bersangkutan belum pamit secara resmi. Oke, meskipun kemarin sempat disebutkan bahwa ya kalau misalnya kita berbeda ya bagaimana ini mau lanjut gitu. P3 juga sedang berusaha membawa supaya
KIB ini dan koalisi besar ini mengusung menjadi frame yang sama, tinggal masalah orangnya. Jadi mau bikin 3 poros? Kita sih maunya 2 poros. Kalau seandainya PDIP mau bersama-sama dengan kita, itu dengan catatan-catatan dan framing yang sudah kita bangun bisa menjadi cukup 2 poros. Catatan yang sudah dibangun apa sih Pak? Calon presidennya dari koalisi ini gitu, misalnya itu salah satunya. Gitu. Itukah alasan kemudian ketua Anda bertemu dengan Pak SBY misalnya? Ini kan memang kalau soal ketemu kan ini momen bulan Syawal. Politik kan memang komunikasi. Tapi komunikasi dengan Demokrat itu apakah dalam konteks mengajak juga Demokrat mungkin bisa bergabung dengan koalisi Indonesia Besar itu? Iya, namanya juga politik kan mencari kemungkinan. Pasti kita saling mengajak. Sebaliknya juga Demokrat juga mengajak kita gabung ke sana juga. Anda tadi menyebut soal ya capresnya sedang dirumuskan juga di sini, nanti siapa capres akan dimunculkan, tapi tentu namanya sudah ada, tentu tidak mungkin Golkar tidak punya analisa yang kuat soal siapa yang paling mungkin untuk memenangkan kontestasi nanti. Soal capresnya siapa, capresnya biasa-biasa itu nanti biar diputuskan, dirundingkan, karena itu masing-masing prerogatifnya ketua umum partai masing-masing. Saya yakin, ya kan, seyakin-yakinnya dalam waktu 5 bulan ke depan ini, kalau masing-masing elit politik anggota koalisi ini, koalisi besar ini, masing-masing mempunyai kesamaan niat untuk menang, tidak susah menentukan siapa capres dan cawapresnya. Yang problemnya ini adalah per hari ini, yang oleh Pak JK dikatakan itu ide bagus, tapi sulit dilaksanakan. Kenapa? Karena Pak JK memandang bahwa selain kesamaan niat untuk menang, ada ego masing-masing partai untuk mencalonkan bahwa di dalam koalisi besar ini harus perwakilan kami dong, yang menjadi wakil presiden dan calon presiden supaya mendapatkan windfall atau kotel efek dari semua itu. Apakah KIB akan mengesampingkan ego seperti itu? KIB mempunyai niat untuk menang, maka yang kita ingin tonjolkan, kita menyodorkan tokoh di dalam KIB itu pasti tokoh yang akan kita yakini akan membawa dampak yang signifikan terhadap kemenangan pasangan yang kita usung ini. Pak Nusron, ada juga pendapat bahwa ada upaya untuk membuat Pilpres 2024 ini diisi oleh all president's men. Siapapun yang menjadi warga negara Indonesia, karena kepala negaranya adalah presiden, maka menjadi orangnya presiden. Kalau yang menjadi ini ada semuanya pembantu presiden, ya itu lain cerita. Bisa iya. Bisa iya? Bisa iya. Jadi mungkinkah KIB ini dibentuk atas petunjuk misalnya Pak Presiden, Pak Jokowi? Hampir semua petinggi partai ini adalah sebagian besar mempunyai hubungan relasi dengan presiden. Pasti berkomunikasi. Karena pemilu ini kan bukan dalam rangka untuk cutting off atas periode lalu. Pemilu ini kan dalam rangka untuk melakukan transformasi, sirkulasi, pergantian kekuasaan, dan rangka untuk melanjutkan proses-proses pembangunan yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berarti benar ada peran Pak Jokowi dalam koalisi-koalisi yang sedang bergerak sekarang ini? Peran saya tidak langsung mungkin enggak. Tapi bahwa masing-masing pemimpin partai ini meminta pendapatnya Bapak Presiden, pasti. Di Indonesia ini, daun jatuh pun tidak ada yang nggak ketahuan oleh Bapak Presiden. Pak Nusron, Anda sempat bilang kalau mau menang, gabung koalisi besar. Ya. Anda meremehkan koalisi perubahan? Enggak, tidak meremehkan. Statement itu maksudnya apa? Ya karena kami yakin yang menang kita. Per hari ini pemilih menghendaki pemimpin yang tidak konfrontatif antara satu dengan yang lain. Pemimpin yang adem. Dan saya yakin yang posisi yang adem itu yang ada di dalam mainstream arus besar itu. Koalisi besar lah yang bisa menciptakan tadi itu? Ya. Yang adem itu? Adem itu. Baik, Pak Nusron Wahid, Ketua DPP Partai Golkar, terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Pak Nusron. Oke, sama-sama. Kan tidak diundang. Nasdem itu ya kan sudah memiliki koalisi sendiri. Di sana sudah serius apa belum? Saudara, 2 minggu terakhir publik dipertontonkan oleh gerilya dari elit partai politik bertemu dengan elit yang lain begitu jelang pendaftaran calon yang akan dilakukan 5 bulan lagi.
Apa yang sebenarnya terjadi, saudara? Mengapa gerilya politik ini semakin intens dilakukan? Peta politik mungkinkah juga atau bisa dipastikan akan berubah? Kita coba perbincangkan hal ini bersama dengan analis politik dari Indikator Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Pak Burhan, terima kasih sudah bersama Niluh. Terima kasih. Jadi Pak Burhan, kalau kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh partai politik ini begitu gencar, apakah ini efek karena munculnya PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo? Ya, karena bagaimanapun PD Perjuangan adalah partai pemenang pemilu 2019 yang memiliki boarding pass untuk mencapreskan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi banyak partai yang menunggu pergerakan dari PD Perjuangan sebelum mengambil keputusan. Dan akhirnya PD Perjuangan mempercepat proses nominasi Ganjar, dan itu mendapatkan respon balik dari partai-partai lain. Nah, ini yang kemudian kita saksikan dalam beberapa minggu terakhir bersamaan dengan momentum Lebaran, acara silaturahmi dibungkus dengan manuver politik. Peta koalisi sudah pasti berubah. Hari ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu sepertinya terpaksa harus diabaikan karena satu anggota KIB, yaitu P3, sudah pindah ke PD Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo. Jadi kemungkinan Pak Prabowo tetap maju sebagai capres, kemudian Ganjar yang sudah dicapreskan oleh PD Perjuangan tetap maju juga, dan menyisakan satu capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Jadi per hari ini masih ada kemungkinan 3 paslon. Kan asumsinya kan Ganjar dan Prabowo mau diduetkan. Nah, rencana untuk menduetkan sepertinya harus disimpan rapat-rapat karena elektabilitas Prabowo Subianto mengalami kenaikan. Maka tidak ada yang bersedia untuk mengalah jadi cawapres. Partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya. Tetapi kalau jelang Oktober 2023 pas pendaftaran, Anies kembali meningkat elektabilitasnya, dugaan saya ada ide untuk kembali menjodohkan Prabowo dan Ganjar. Oke, lalu koalisinya Pak Burhan, Anda melihat misalnya sekarang P3 sudah bergabung dengan PDIP gitu. Mungkinkah Golkar, PAN, PKB dan Gerindra menjadi atau membentuk satu koalisi baru? Sangat mungkin. PD Perjuangan dianggap kurang inklusif dalam menjalin atau mengembangkan koalisi di 2024. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan ada jarak. Kritik kan bahkan disampaikan oleh relawan Pak Jokowi ya, panel Barus yang mengatakan terjadi semacam, istilah saya, privatisasi capres Ganjar Pranowo. Dan itu kemudian membuat partai-partai pendukung pemerintah yang lain itu kurang begitu nyaman. Sangat mungkin mereka merasa lebih nyaman kalau mendukung Prabowo Subianto. Dan itu yang terlihat beberapa minggu terakhir. Prabowo Subianto elektabilitasnya meningkat karena sebagian pendukung Pak Jokowi mulai mengalir ke Pak Prabowo. Melihat situasi belakangan ketika Pak Jokowi juga tidak mengundang Nasdem di istana, bahkan jelas terang-terangan menyebut soal kan sudah punya koalisi baru, sudah punya rumah yang baru begitu. Anda membaca bagaimana kemudian nasibnya koalisi perubahan ini, nasib Nasdem mengusung bakal calon presidennya? Nasdem juga sangat tergantung oleh PKS dan Demokrat. Jadi nasib Anies apakah jadi atau tidak sebagai kontestan 2024 itu tidak hanya ditentukan oleh Nasdem. Dan sejauh ini Nasdem masih solid mengusung Anies dengan berbagai macam jalan terjal yang harus ditempuh. Anda bisa memprediksi tidak kira-kira siapa ini yang wah ini? Saya tidak tahu ya, ada beberapa nama yang saya dengar sedang di list. PKS sendiri menyebut beberapa nama, misalnya menjodohkan Anies dengan Sandi atau nama-nama lain. Nasdem merasa yakin kekurangan Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu akan tertutupi jika Anies menggandeng tokoh yang bisa menyumbang suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama dari tokoh NU. Misalnya ya, tokoh seperti Mahfud MD, kemudian tokoh seperti Yeni Wahid atau Saifullah Yusuf. Tapi poinnya adalah tokoh-tokoh yang punya latar belakang NU. Tetapi pertanyaannya, apakah tokoh itu wah dan mencengangkan seperti yang kita kira atau tidak? Tapi Pak Surya memberikan saya bocoran juga tadi bahwa tidak jauh-jauh dari nama-nama yang muncul dalam berbagai survei yang ada. Yang peringkat pertama Ridwan Kamil, tetapi trennya turun. Sementara peringkat kedua, ketiga, dan keempat itu diduduki oleh 3 nama dengan selisih dalam margin of error. Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan AHY. Kemudian yang kelima, Hovifah.
yang keenam Mahfud MD. Nah, pertanyaannya dari 6 nama teratas tadi, siapa yang resonansinya itu bisa diterima oleh 3 partai? Apa yang harus dilakukan Nasdem untuk kemudian meloloskan Anies Baswedan sebagai calon presiden nanti? Partai Nasdem harus lebih fleksibel dalam menentukan cawapres buat Anies Baswedan yang bisa diterima oleh ketiga partai pendukung koalisi perubahan. Karena bagaimanapun Demokrat sendiri dengan pertemuan yang makin intensif dengan Golkar dan PKB itu sepertinya mengirim pesan kepada Nasdem dan PKS bahwa mereka bisa pindah ke lain hati. Baik, Pak Burhanuddin Muhtadi, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Burhan. Terima kasih. Tidak diundang. Nasdem itu ya kan sudah memiliki koalisi sendiri. Di sana sudah serius apa belum? Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden tinggal 5 bulan lagi. 3 tokoh digadang-gadang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan langsung 21 April 2023. Sementara itu, bakal calon presiden pilihan Nasdem, Anies Baswedan, terus bergerak di tengah isu goyahnya koalisi perubahan. Tim 8 alias tim pendukung Anies telah mempersiapkan 5 kandidat calon wakil presiden. Namun, nama-namanya masih misteri. Tim pengusung Anies menyebut sosok yang disiapkan wah dan penuh kejutan. Di sisi lain, Prabowo Subianto juga gerak cepat. 3 kali maju Pilpres, Prabowo rajin bersafari politik ke sejumlah tokoh. Jika Prabowo nyapres lagi di 2024, pertama dalam sejarah Indonesia, seorang maju dalam kontestasi pemilu 4 kali berturut-turut. Sementara itu, semakin dekat waktu pendaftaran Capres-Cawapres, makin gencar gerilya elit politik. Partai pendukung pemerintah pun mewacanakan peleburan 2 koalisi yang telah ada. Koalisi Indonesia Bersatu yang diisi Golkar, PAN, dan P3 bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Wacana ini diamini Presiden Jokowi dalam silaturahmi Ramadan yang dihadiri partai-partai koalisi pemerintah minus Partai Nasdem. Jokowi berikan kode keras. Cocok, saya hanya bilang cocok gitu. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Baru-baru ini, pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 parpol pendukung pemerintah kembali minus Partai Nasdem memperkuat wacana pembentukan koalisi besar. Bahkan disebut koalisi besar dibentuk sebagai usaha menghadirkan para calon yang berasal dari lingkaran terdekat Presiden alias All Jokowismen pada Pilpres 2024 agar keberlanjutan program-program Jokowi tetap terjaga. Benarkah? Yang jelas, kode dan manuver Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024 timbulkan polemik. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala bahkan minta Jokowi tak terlibat urusan politik jelang 2024. Saya Presiden itu seharusnya seperti Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam pendidikan supaya lebih demokratis lah. Pernyataan JK ini ditanggapi Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi. Baidowi mengingatkan dukungan JK pada pencalonan Anies Baswedan sebagai Cagup DKI 2017 dan keterlibatan JK sebagai tim pemenangan Jokowi Ma'ruf.
Makin dekat pesta demokrasi, atraksi politik akan semakin menjadi. Para elit partai bermanuver, mesin partai makin dipanaskan. Tujuannya mengokohkan kekuatan demi memenangkan suara rakyat. Namun, jangan sampai ego politik hanya menghasilkan calon pemimpin pilihan partai, bukan pilihan rakyat. Politik adalah kompromi atas semua kejadian yang tak pasti. Ya, jika menyangkut kekuasaan, tak jelas juga siapa kawan, siapa lawan. Yang pasti, para elit hendaknya mawas diri. Di tangan merekalah rakyat diberi jalan menemukan pemimpin negeri yang mumpuni, agar mimpi jadi bangsa yang disegani dapat diwujudkan. Ikuti terus informasi perkembangan pemilu di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.